Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yosi. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebaikan kepada kita bersama. Nah, teman-teman, kita harus mengetahui bahwa membaca Al-Quran itu merupakan salah satu ibadah yang memiliki berlipat ganda pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bagi kita yang membacanya. Nah, bayangkan satu huruf ayat Al-Quran yang kita baca, kita bakal mendapatkan pahala 10 kebaikan. Hal yang perlu kita perhatikan dalam membaca Al-Quran atau belajar Al-Quran itu, pertama kali adalah niat. Apakah kita benar-benar ingin belajar? Apakah sekedar ikut-ikutan atau bagaimana gitu. Jadi teman-teman, luruskan niat kita dulu. Dan diiringi dengan komitmen dalam belajar membaca Al-Quran gitu, atau mempelajari Al-Quran sesuai dengan hadisnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua ibadah itu tergantung pada niat kita. Ibarat kita mengirim surat, jika kita salah tulis alamat, maka tujuan alamatnya juga akan salah. Silahkan kita luruskan niat kita dulu. Luruskan niat karena Allah lillahi ta'ala, sehingga kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dan berkomitmen di dalam diri kita sendiri gitu. Baru lanjut kita proses dalam belajar membaca Al-Quran. Nah, dari mana mulainya? Yang pertama kali yaitu kita harus mengenali huruf-huruf hijaiyah. Mengenali huruf-huruf hijaiyah dalam Al-Quran. Huruf hijaiyah ini merupakan ejaan dalam bahasa Arab. Ada huruf hijaiyah. Kalau di bahasa Indonesia ada huruf abjad, kan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kemudian udah kenal nih, udah kita pelajari, masuk ke dalam tahap ketiga. Apa tahap ketiganya? Yaitu kita harus mengenal tanda baca atau harokat. Kalau bisa, teman-teman ada guru yang mengajari, sehingga nanti mudah untuk dikoreksi, sehingga kita mudah untuk dipelajari. Tapi bagaimana Kak, kalau seandainya gurunya nggak ada gitu kan, atau kita udah terlanjur dewasa, jadi agak segan-segan untuk belajar gitu kan? Ya udah kan banyak media-media yang menyediakan untuk belajar Al-Quran, banyak sekali. Kalau seandainya nggak tertarik misalnya, atau nggak cocok belajar di media, kan ada buku-buku huruf hijaiyah, buku-buku tajwid gitu. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang sepaham sama teman-temannya gitu kan bisa saling berbagi, saling menyimak kayak gitu. Jadi bagaimana tahap selanjutnya? Yaitu kita harus mengenal bacaan tajwid. Bacaan tajwid itu ada yang izhar, dibaca jelas, idgham, dibaca dengung gitu kan, ikhfa, dibaca samar gitu, dan banyak ilmu-ilmu tajwid lainnya. Nah, nanti kan banyak tuh buku tajwid juga ada, kemudian di media yang menyediakan konten-konten belajar Al-Quran juga ada. Silahkan teman pelajari, dari guru juga bisa kayak gitu. Caranya didengar, kemudian dicobakan, diperhatikan gitu. Nanti untuk belajar khusus tentang tajwid akan kita sharing lagi di video selanjutnya, insya Allah. Tahap berikutnya ada pada diri kita, yaitu latihan dan praktek. Latihan dengan konsisten, praktikkan sendiri, praktekkan setelah mendapatkan ilmu. Kalau seandainya kita belajar dengan guru, latihan dengan rajin. Kalau dengan guru pasti dikoreksi kalau salah. Kalau udah ada kesungguhan hati, insya Allah Allah akan bantu kita. Kalau nggak ada guru untuk mengkoreksi, kan ada teman, ada saudara gitu. Pelajari, kemudian kita baca, kemudian kita dengar ayat yang sama. Kan kita bisa koreksi tuh dari bacaan orang yang lebih mahir daripada kita gitu. Kita sama-sama belajar. Tahap terakhir adalah sabar. Jadi itulah tahap-tahap kita, bagaimana tips atau langkah kita agar kita dapat belajar membaca Al-Quran itu dengan benar, tepat, dan cepat bagi pemula ya. Baik teman-teman, itulah yang bisa Kak Oci sharing. Itu juga merupakan salah satu pengalaman Kak Oci. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan teman-teman tetap istiqomah, tetap semangat dalam belajar membaca Al-Quran, baik itu dari awal maupun udah lanjut ya, atau iramanya. Jadi bagi teman-teman mana tahu nih ada tambah-tambahannya gitu, silahkan aja ditulis di kolom komentar. Mana tahu juga bermanfaat bagi teman-teman kita yang lain ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu belajar kita
kita gitu, berbagi ilmu kita. Koci mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.